Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Umayyatul Khairunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan GKMI 5 Unhas Jember. Saya asal dari Kecamatan Wuhan, Kabupaten Jember. Di sini saya akan menerangkan materi belajar kognitif. Yang pertama, pengertian belajar kognitif. Yang kedua, pengertian belajar kognitif menurut para ahli. Dan yang ketiga, implementasi belajar kognitif dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan aktivitas pemikiran pada pembelajaran. Teori belajar kognitif ini berbeda dengan belajar behaviorisme. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran, karena pembelajaran bukan hanya melibatkan respon dan stimulus, tapi melibatkan seluruh pembelajaran secara kompleks. Teori pertama dikemukakan oleh Jan Piaget. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu kondisi sekarang bisa mengatasi situasi baru. Keseimbangan mereka tidak akan terganggu. Jika tidak, dia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Piaget membagi tahapan kognitif menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, umur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu umur 2-7 atau 8 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah mampu untuk menggunakan simbol atau tanda bahasa. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, umur 7-8 atau 11 atau 12 tahun. Cirinya, kondisi ini adalah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas atau logis. Yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu umur 11-18 tahun. Cirinya adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis menggunakan pola pikir atau kemungkinan. Menurut Branner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Implementasi teori belajar kognitif pada pembelajaran. Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dan penganut kognitivisme, maka implikasi dari kognitif ini diterapkan. Yang pertama, belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang ketiga, siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, anak usia prasekolah dan awal sekolah akan bisa belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret atau nyata. Yang kelima, secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya.